Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya ditemani oleh salah satu anak muda, ya, putri Indonesia yang baru saja selesai mengikuti Miss Universe di Amerika. Hasilnya itu luar biasa, ya, masuk 10 besar. Ini tentunya menjadi satu prestasi, ya, yang luar biasa. Nah, pada sore hari ini saya juga ditemani orang tuanya. Ibu siapa tadi, Bu? Yulia. Ibu Yulia. Ini Bu Yulia ini asli ND. Bapaknya asli orang Inggris. Jadi blasteran ini, ya. Saya orang Kalimantan. Kemudian ada Direktur Bela Negara. Kemudian ada Mas apa, Mas? Trasminto. Dia salah satu pengurus di Konas, ya. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sampai sore ini atau siang ini kita masih diberikan kesehatan. Kesehatan, ya, mudah-mudahan, ya, kita tetap bisa menjaga kesehatan kita, jangan sampai tertular virus. Ya, contohnya sudah banyak. Untuk itu himbauan dari pemerintah 3M, kemudian dan lainnya, kita harus disiplin. Kira-kira seperti itu. Nah, sore ini sebelum kita bincang-bincang tentunya saya pengen sedikit mensosialisasikan. Karena ini Dik Fredrika ini juga berniat untuk menjadi salah satu duta, ya, duta bela negara. Saya ucapkan terima kasih dengan begitu sibuknya masih mau, ya, bergabung untuk hadir di kantor kita, kafe daring. Nah, dalam kesempatan ini juga, oke, terima kasih. Kesempatan ini juga saya pengen Fredrika menyampaikan juga apa sih itu Putri Indonesia, kenapa kok pengen jadi Putri Indonesia, ya. Kemudian bagaimana sih Indonesia di mata orang-orang di sana itu di luar, ya. Apakah dikenal sebuah negara Indonesia atau hanya Balinya saja? Kira-kira kayak gitu, ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain. Silakan. Oke, pertama-tama selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fredrika, Putri Indonesia 2019 dan Miss Universe Indonesia 2019. Dan kebetulan kemarin di tahun 2019 pertama kalinya Indonesia bisa masuk 10 besar di Miss Universe. Setelah bertahun-tahun Indonesia sudah masuk di ajang Miss Universe. Jadi cerita sedikit throwback kita. Ketika saya baru punya keinginan untuk ikut Putri Indonesia, karena menurut saya platform Putri Indonesia sangat bagus. Putri Indonesia kalau misalnya kita lihat harus menjadi wanita yang sangat empowering, kuat, dan menjadi role model untuk perempuan-perempuan dan anak muda di Indonesia. Dan juga bisa mensuarakan hak masyarakat juga, karena kita diberi platform yang sangat bagus, yang sangat luas untuk membicarakan tentang kepentingan, isu-isu kepentingan di masa kini. Dan kebetulan sebelum ikut Putri Indonesia, saya sudah mempunyai jiwa sosial, ya, keinginan untuk terjun di social work dan ikut beberapa organisasi juga. Jadi ketika saya bisa menang gelar Putri Indonesia 2019, sebenarnya tidak ada yang berubah, tapi saya dikasih suara yang lebih besar lagi untuk mensuarakan apa yang saya peduli. Nah, kebetulan saya bisa membangun yayasan sendiri dan bisa membangun a non-profit organization, namanya Voice for the Voiceless, di mana saya membahas kepentingan akte kelahiran di Indonesia. Karena sering terjadi ketika saya bekerja dalam organisasi sebelumnya untuk membantu anak-anak pemulung untuk bersekolah, mereka tidak memiliki akte kelahiran.
maka mereka mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah seperti kesehatan, tentang kesekolahan dan yang lain-lain. Jadi itu adalah isu yang saya sudah sadar sebelum ikut Putri Indonesia, dan ketika saya menang, saya bisa membangun organisasi yang untuk memberi anak-anak pemulung, untuk memberi warga di Jakarta akte. Seperti itu ya. Selain itu pastinya saya juga menjadi duta untuk beberapa organisasi juga, dan mengikuti Model United Nations di Malaysia untuk mewakili Indonesia membicarakan tentang isu-isu sosial. Dan untuk menjadi seorang Putri Indonesia membutuhkan sangat hard work dan dedication, butuh bekerja keras, butuh public speaking yang bagus, nggak hanya harus cantik, tapi harus smart dan pintar dan tahu wawasan banyak. Apalagi harus tahu tentang Indonesia ya, karena saya mewakili Indonesia, bukan mewakili diri kita sendiri, tapi ketika saya pergi ke Miss Universe, saya menggunakan sash Indonesia, bukan sash Frederica. Jadi saya harus tahu, what am I representing? Indonesia, apa saja values yang saya bisa angkat ketika di Miss Universe. Kebetulan saya angkat sosok Sri Kandi ketika saya di sana. Saya menggunakan national costume Sri Kandi karena menurut saya Sri Kandi adalah tokoh yang sangat bagus untuk women empowerment, dan apalagi di tahun 2019 waktu itu sangat penting untuk mengangkat kepentingan female empowerment, apalagi di Indonesia. Jadi saya kepengen orang lebih aware tentang isu itu. Ya seperti itu. Kemudian saya selama 1 tahun bekerja dan tugas sebagai Putri Indonesia. Saya pergi ke Amerika Serikat untuk mewakili Indonesia. Dan karena kerja keras saya bisa masuk di top 10 Miss Universe. Dan pertama kalinya Indonesia bisa berada di posisi seperti itu. Wah luar biasa, tepuk tangan dulu lah. Nah sekarang sebenarnya peran ibu apa sih? Kok anaknya bisa jadi Miss Universe itu loh ya toh? Pasti nggak mungkin hanya sekedar anaknya saja, benar kan ya? Tapi peranan ibu, apalagi ibu asli dari Inde bu ya. Mungkin ada apa ya sedikit komen apa dan sebagainya ya. Ini biar untuk menginspirasi. Saya sebagai orang tua Frederica ya selalu mendukung untuk kegiatan yang baik untuk dia. Pada saat mau masuk Putri Indonesia, ya itu memang mimpi saya. Bisa membawa anak saya menjadi Putri Indonesia dan suatu saat dia bisa menjadi membanggakan negara kita di kancah internasional. Jadi saya mendukung dia full, ya tidak hanya yayasan tapi saya harus juga turun yang memantau kegiatan anak saya, education, kegiatan sosialnya dia, ya dan memberikan semangat. Ya bersyukur dengan doa saya dan dukungan masyarakat Indonesia, akhirnya Frederica bisa membawa nama negara Indonesia menjadi pertama untuk Indonesia di top 10. Ini kapan lagi nih Dirjen Podan ini ya duduk bersama dengan Miss Universe ini kan? Saya dengar-dengar katanya mau pengen bukan hanya duta Indonesia, duta perempuan, ya, duta kebudayaan. Saya dengar-dengar katanya datang sini punya keinginan menjadi duta bela negara. Apakah benar? Nah, ini biar didengerin yang lain itu loh, ya. Silakan. Iya betul. Saya datang ke sini karena saya memiliki keinginan untuk menjadi duta bela negara. Karena menurut saya untuk membela negara adalah hal yang sangat dibutuhkan dan sangat penting. Dan title itu menjadi suatu ya
kebanggaan juga ya bisa jadi ambassador dengan hal yang sangat penting ini. Menurut saya, ya betul seperti Bapak tadi cerita tentang apapun profesi kita harus lakukan dengan benar. Kita harus bekerja keras, berjuang, karena input yang kita memberi akan menghasilkan positive impact ke Indonesia. Dan apalagi untuk anak muda ya dan millennials, karena kita adalah masa depan negara, kita harus bekerja keras, baik itu dari sekolah, menjadi murid yang bagus, yang benar, sekolah yang benar, harus selalu punya keinginan dan cita-cita yang tinggi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya goals, kita bisa mentarget apa saja yang kita harus lakukan untuk mencapai tujuan kita. Seperti saya menjadi Putri Indonesia, ya ini goal saya untuk menang Putri Indonesia, goal saya adalah untuk menang Miss Universe. Apa saja nih yang saya butuhkan untuk berada di posisi itu? Ya pasti harus sekolah yang benar, harus pintar, harus luas wawasannya, harus bagus public speakingnya dan lain-lain. Jadi menurut saya sangat penting, dan apalagi saya sangat mencintai Indonesia. Walaupun bapak saya dari Inggris, walaupun saya juga sempat tinggal di luar negeri, menurut saya Indonesia adalah my home, adalah ya tempat yang saya merasa paling nyaman di Indonesia. Dan saya ingin memberi input positif ke negara karena saya sudah merasakan banyak hal yang saya diberi oleh negara Indonesia yang positif, sudah dipercaya untuk menjadi duta negara di Miss Universe. Ya saya ingin ke depannya bekerja keras agar Indonesia tambah maju lagi. Dan kalau jika dikasih kesempatan untuk menjadi duta bela negara, saya pasti akan ingin menjadi ya seorang role model dan inspiration untuk anak muda, millennials, youth, agar harus mencintai negara Indonesia, harus bangga menjadi seorang ya orang Indonesia, because Indonesia is our home. Dan kalau misalnya bukan kita, siapa lagi? Ya. Adik kita ini luar biasa tampilannya. Saya dapat ini dari YouTube film-filmnya itu. Bagaimana dia menjawab dengan tegas ya, dengan ini dan sebagainya, sehingga penonton itu menjadi terpukau. Ini nggak bisa ya, tanpa belajar, tanpa wawasan yang luas dan sebagainya. Ya mungkin Mas Desrok dulu, mungkin ada pesan dan kesan kaitannya dengan teman-teman kita yang ada di daerah. Monggo silakan. Barangkali sedikit yang perlu kami sampaikan Pak Dirjen. Tadi memang ini di Ngopi Daring Bela Negara ini memang ada sedikit quote tadi yang tadi Pak Dirjen sampaikan. Bela negara itu sadar diri, sadar kepada kita ini siapa, sadar kepada kondisi negara itu bagaimana, sadar kepada kondisi lingkungan bagaimana, sehingga dengan kita sudah sadar diri, ya hal-hal yang memang perlu kita lakukan perlu kita lakukan. Apalagi tadi tidak perlu kita bicara tentang jauh, tentang ancaman global, ancaman yang lain. Ancaman diri kita, banyak sekali saudara-saudara kita pengangguran, banyak sekali saudara-saudara kita yang putus sekolah, bahkan dalam situasi pandemi COVID ini, Bu Menteri Tenaga Kerja sudah menyampaikan di Februari kemarin, hampir 29 juta pekerja yang di PHK, bahkan dampaknya kepada lebih dari 9 juta orang itu pengangguran secara sistematis. Nah ini juga luar biasa yang perlu kita perhatikan. Sadar diri itu sangat penting. Dalam negara itu ada 4 aspek yang akan didapat. Apa? Ya kan, kontribusi terhadap pribadi. Mampu nggak kita? Seberapa besar kontribusi terhadap pribadi? Kalau kita tidak mampu meningkatkan kompetensi diri, ya menjadi hal yang mustahil bagi kami. Lalu juga kontribusi terhadap keluarga, ini juga penting. Lalu kontribusi terhadap
lingkungan, dan yang terakhir, yang terbesar barangkali ini adalah kontribusi terhadap bangsa dan negara atau civil society. Nah, keempat kontribusi ini didapat Pak Dirjen. Kalau dari teorinya Lerner itu ada teorinya 5C. Pertama, kompetensi, ya kan, kita harus sadar diri terhadap kompetensi kita. Kompetensi kita ini sudah terbangun belum? Bagaimana mungkin seorang lulusan misalnya, mohon maaf, pasti ada grade-nya untuk mencapai sesuatu, ya kan? Untuk jadi operator dia minimal SMA atau SMK. Untuk menjadi seorang staf harus diploma atau sarjana. Nah, itu kompetensi itu juga sangat penting, dibutuhkan dalam kondisi penuh dengan era disruption ini. Lalu yang berikutnya adalah caring, kepedulian. Ketika kita sudah menjadi seseorang, ini sangat penting. Ini luar biasa juga, saya jadi belajar juga Pak Dirjen, ada Mbak Frederica, ya kan, sebagai Miss Universe, dia peduli terhadap kondisi masyarakat dalam mengurus akte kelahiran. Ya kebetulan Pak Dirjen, disertasi saya tentang salah satunya adalah tentang kesehatan reproduksi, ini terkait juga nih Pak Dirjen. Jadi ini terima kasih Pak Dirjen, sudah bisa ngobrol bareng, ngopi bareng di Bela Negara ini. Lalu berikutnya adalah confidence. Kalau kita sudah punya kompetensi, social network, tapi kalau nggak punya percaya diri, ya mustahil juga gitu kan. Apalagi banyak sekali para pakar mengatakan faktor kesuksesan itu adalah percaya diri, kemauan yang kuat. Kalau nggak punya kemauan yang kuat, percaya diri yang kuat, ya itu kepintaran dan segala macamnya menjadi embel-embel belaka aja, nggak akan bisa menjadi faktor penentu. Terima kasih Pak Dirjen. Wah, luar biasa ini ya. Kalau saya bisa artikan begini, sekarang ya orang di era sekarang ini bukan hanya punya kompetensi, punya kemampuan, Ibu ya, visioner itu tidak cukup, tapi harus punya networking ya. Itu yang selalu saya tekankan kepada seluruh pegawai saya, rekan-rekan saya. Di era sekarang ini, kita ini selain punya kemampuan tadi itu ya, di bidang pendidikan, tetek bengek, visioner. Ini yang paling penting. Kalau orang yang visioner itu orang yang mau keluar dari kotak, dia berpikirannya keluar. Kemudian yang terakhir, kita walaupun pinter, ya visioner, kalau kita tidak punya networking yang bagus, sama saja, ya. Terus kemudian yang kedua, saya lihat tadi bagus sekali bahwa bela negara itu ya kepada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, terakhir adalah kepada negara dan bangsa. Saya rasa luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Pak Jubai. Udah duduk di sini harus ngomong dikit lah, ya toh. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Pada siang menjelang sore ini saya merasa bangga kita punya duta-duta dari kaum milenial Pak Dirjen yang mempunyai kemampuan yang luar biasa juga. Tadi Pak Dr. Resminto ya, dengan Mbak Frederica Putri Indonesia 2019. Saya yakin generasi muda yang sedang menyaksikan acara ini ya, seharusnya bisa meniru tamu-tamu kita ini, sehingga ke depan saya berharap milenial, anak-anak milenial ya mampu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Mungkin dulu Pak Dirjen, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita cukup 1 jam saja. Sebelum kita tutup, mungkin Dek Fredika ada sedikit tadi, bela negara itu apa sih? Kalau menurut saya, bela negara adalah mencintai negara. Kalau kita mencintai negara, pasti kita ingin yang terbaik. Nah, yang dibutuhkan adalah kerja keras, dedikasi, dan perjuangan dalam apapun profesi kita, agar ada dampak positif untuk negara yang kita mencintai. Saya rasa itu ya. Jadi benar ya, semuanya harus dari cinta ya. Kalau cinta itu semuanya jadi enak ya. Dari mata turun ke hati
ya toh, kira-kira seperti itu. Implementasinya seperti itu. Tapi kalau saya udah nggak senang, apapun jadi tidak senang. Tetapi kalau pendekatannya cinta, mencintai tanah air. Nah itu Bu, mencintai tanah air itu kalau kita udah cinta, apapun kita lakukan. Betul kan? Setuju ya? Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih.